Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feisha. Pada kesempatan kali ini berbicara mengenai komunitas UMKM. Tentu saja setiap pengusaha mempunyai harapan untuk terus meningkatkan kemandirian ekonomi. Namun, apakah kalian pernah berpikir bagaimana sih kehidupan seseorang yang berstatus sebagai penyandang disabilitas? Apakah ada kesempatan bagi mereka untuk bisa mewujudkan harapannya? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai komunitas UMKM difabel yang berada di Yogyakarta, yaitu Difabel Zone. Dengan itu, kami akan menjelaskan apakah adanya komunitas Difabel Zone ini dapat menjadi sarana inspirasi kita di tengah persoalan ketimpangan ekonomi yang terjadi pada penyandang disabilitas. Dan apa sih Difabel Zone itu? Tentunya hal ini sangat menarik untuk kita bahas. Itu semua akan dibahas tuntas oleh teman-teman kami, yaitu ada Yolen, Nisa, dan Nina. Untuk itu, kami persilahkan untuk teman-teman menjelaskan community profile dari sebuah UMKM difabel yang berada di Yogyakarta, yaitu Difabel Zone. Bagaimana sejarah serta visi misi yang dimiliki oleh komunitas Difabel Zone? Ya, Difabel Zone ini merupakan komunitas UMKM yang anggotanya yaitu teman-teman penyandang disabilitas. Komunitas ini berdiri pada tahun 2016 dan dilegalkan pada tahun 2017. Komunitas ini didirikan oleh Ibu Lidwina yang memiliki alasan mendirikan komunitas karena minimnya lapangan pekerjaan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Nah, untuk visi misi komunitas ini yaitu menyamakan hak penyandang disabilitas untuk berkreasi seperti di masyarakat umum, memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, serta memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh komunitas Difabel Zone ini? Nah, komunitas Difabel Zone ini memiliki kegiatan rutin seperti melakukan dokter visit selama 3 bulan sekali, lalu jalan-jalan setahun 2 kali, pelatihan dari kelompok lain seperti pelatihan pembuatan shibori atau batik, dan juga melakukan pameran di luar Yogyakarta. Baik, pertanyaan terakhir, ada atau tidak stakeholder dan sponsorship untuk komunitas Difabel Zone? Nah, untuk komunitas ini juga memiliki 3 stakeholder. Yang pertama itu dari PT Zola sebagai pemasok dana utama komunitas Difabel Zone. Yang kedua yaitu ada kerjasama yang pernah terikat dengan Pertamina Boyolali pada tahun 2017 hingga 2018 dan dari Allianz Peduli yang berlangsung pada 2020 hingga 2021. Nah, yang terakhir yaitu ada stakeholder yang sifatnya temporari seperti dengan Flinders University Adelaide dari Australia dan juga Warna Indonesia yang berada di Hamburg, Jerman yang bertujuan untuk pemasaran produk komunitas ini. Secara demografis, tata letak dari komunitas Difabel Zone ini berada di mana ya, Kak? Secara sederhana dulu, demografis dapat diartikan sebagai suatu ciri khas yang relatif serta memiliki sifat yang relatif stabil. Nah, dapat kita lihat dari letak geografis dari komunitas Difabel Zone ini. Komunitas Difabel Zone ini terletak di Dusun Bajang, RT 3, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Panda, Kabupaten Batu, Kota Yogyakarta. Nah, lokasi Difabel Zone ini keberadaannya ada di dekat kantong Bank BRI Panda atau dekat Rumah Sakit QII. Oke, kalau boleh tahu berapa jumlah anggota Difabel Zone dan rentang usia serta pendidikan dari para anggota Difabel Zone ini, Kak? Di dalam komunitas Difabel Zone ini terdapat 50 orang disabel yang terdiri dari 31 orang disabel yang berjenis kelamin perempuan dan sisanya 27 orang yang berjenis kelamin laki-laki. Asal dari para difabel di sana bukan hanya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta saja, melainkan mereka berasal dari Kota Magelang, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan sebagainya. Nah,
Komunitas ini menerima para difabel dari umur 18 tahun hingga 40-an tahun. Para difabel di sana sebagian besar tidak bekerja. Namun mereka melakukan kegiatan-kegiatan berupa membatik, mengecat produk untuk dipasarkan kembali. Namun beberapa difabel di sana juga ada yang memiliki pekerjaan tidak tetap sebagai buruh. Nah, selanjutnya adalah mengenai tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan para difabel di sana itu kebanyakan berpendidikan pada tingkat SMP. Namun ada beberapa dari mereka yang berpendidikan setara dengan SMU. Nah, pada sekolah khusus SLB ya tentunya. Lalu ada juga yang beberapa mereka hanya lulusan sekolah dasar. Begitu. Boleh tahu aset apa saja yang dimiliki oleh komunitas Difabel Zone ini, Pak? Baik, untuk aset yang dimiliki dalam komunitas Difabel Zone ini yang menjadi aset utama yaitu bahan baku dalam pembuatan produk-produk dengan berbahan dasar batik ini. Sedangkan untuk aset lainnya yaitu adalah peralatan untuk membuat produk-produk yang dihasilkan oleh mereka. Lalu ada hambatan nggak atau resiko sosial yang dihadapi oleh komunitas Difabel Zone ini? Baik, untuk hambatan sendiri atau risiko sosial yang dihadapi oleh komunitas Difabel Zone ini terdapat dua. Yang pertama yaitu kurangnya kepedulian masyarakat dan dukungan atau sponsor dari pemerintah terhadap mereka yang menyandang disabilitas. Dan yang kedua yaitu kurangnya respon pasar atau konsumen terhadap produk-produk yang mereka perjualbelikan. Ditambah juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat mereka sedikit kesusahan dalam memperjualbelikan produk-produk yang mereka hasilkan. Itu tadi pembahasan mengenai komunitas Difabel Zone. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga video ini sangat bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami, dan terima kasih.